Halo, kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin the role of financial modeler. Apa sih financial modeler? Nah, sebelumnya kita udah ngomongin tentang financial model, di mana financial model itu adalah sebuah tools. Lalu ilmu yang mempelajari tentang financial model adalah financial modeling. Nah, apalagi ini financial modeler? Oke, financial modeler itu ada secara kasarnya atau secara gampangnya adalah seseorang yang membuat sebuah financial model atau orang yang melakukan. Nah, di dalam dunia nyata financial modeler itu sangat banyak, tapi pada intinya ada dua pekerjaan yang sangat menggunakan financial model ini, yaitu banking sama accountant. Kenapa? Yang pertama, kalau dari segi banking, mereka harus tahu kira-kira kalau ada nasabah yang ingin meminjam uang atau perkaitannya dengan bagaimana keadaan laba rugi nasabah segala macam, mereka harus membuat sebuah modeling agar tahu kira-kira apakah nasabah ini potensial atau tidak. Nah, di satu sisi accountant ini mereka harus membuat sebuah financial modeling untuk membantu bagaimana mengambil sebuah keputusan, decisionnya seperti apa sih terkait dengan keuangan. Kan nggak bisa nih accountant cuman kayak bikin laporan laba rugi, membuat laporan tentang kas, membuat laporan neraca, tapi tidak memperhatikan A, B, C, D, F, G. Nggak bisa seperti itu. Nah, accountant ini akan dibantu dengan financial modeling dalam mengambil sebuah keputusan, membantu. Nah, tapi mau sehebat apapun kalian menjadi seorang financial modeler, mau secanggih apapun ilmu kalian sekuat apa, tapi kalau tidak pernah melakukan yang namanya membuat atau menyelesaikan permasalahan terkait dengan financial modeling, itu sama aja bohong. Seseorang modeler dikatakan sangat bagus itu ketika experience atau pengalaman mereka dalam memecahkan kasus dari financial modeling ada. Mereka sudah melakukan istilahnya berkali-kali melakukan membuat modeling secara keseluruhan. Nah, sehingga penting sekali sebagai seorang modeler untuk melakukan interpretasi secara terus-menerus, untuk melakukan pembentukan model lalu mengambil keputusan dari model tersebut terus-menerus. Pengalaman itu sangat dibutuhkan. Mau secanggih apapun, mau sepintar apapun, tapi kalau pengalamannya nol juga nggak akan bagus. Biasanya perusahaan akan melihat apakah kalian mempunyai pengalaman dalam membuat model yang baik atau tidak. Nah, tapi harus diperhatikan juga kalau teman-teman menjadi seorang modeler. Modeler itu adalah mereka yang membuat modeling financial model secara keseluruhan. Nah, sedangkan ingat, kelebihan dari financial model adalah mengkaitkan semua beberapa variabel. Yang jelas berarti harus berhubungan dengan semua organisasi yang terkait. Bisa berhubungan dari atas sampai ke bawah. Nah, oleh karena itu, karena basicnya mereka harus mendapatkan data dari manapun, mereka harus bisa melakukan komunikasi. Bagi seorang modeler, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai nih kalian menjadi seorang modeler yang bagus, tapi komunikasinya jelek. Kalau komunikasi kalian jelek, secara tidak langsung nanti ketika minta data kepada organ lain atau kepada variabel-variabel lain itu juga sulit. Sehingga penting sebagai seorang modeler harus merasa nyaman untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Karena kaitannya adalah bagaimana kalian mengumpulkan data dari pemasaran, data dari HRD, data dari operasional, data dari manapun dan dari berbagai level. Oleh karena itu, sangat banget penting untuk mempelajari tentang bagaimana berkomunikasi sebagai seorang financial modeler. Oke, sampai di sini dulu untuk terkait dengan modeler. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya. Terima kasih.